Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengasihi kami dan menuntun kami dalam rencana-Mu. Terima kasih untuk hari ini, kembali kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara baik buat kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pengurapan Tuhan bukan untuk membuat kita sombong, tapi rendah hati, bukan untuk menjadikan kita merasa hebat, tapi selalu merasa perlu Tuhan, bukan untuk membuat kita menuruti keinginan sendiri, tapi menuruti keinginan Tuhan. Urapan Tuhan tidak meniadakan godaan dosa, tapi kita harus menang atas godaan dosa itu, agar urapannya terus ada atas kita. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang sulit dimengerti, dan seringkali menimbulkan pertanyaan, khususnya tentang kalimat roh jahat yang daripada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan roh jahat yang daripada Tuhan ini? Apakah Tuhan mempunyai dua roh, yang satu roh yang baik dan satu roh jahat? Tentu saja tidak. Tuhan adalah sumber kebaikan, dan hanya ada roh yang baik dari Tuhan. Itulah roh Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus-Nya. Kalau kita perhatikan ayat ini dengan menyadari bahwa penulisan di masa lalu harus dipahami bukan saja secara harafiah yang ada, dan melihat secara lebih luas serta membandingkannya dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab, maka kita mengerti bahwa makna dari kalimat roh jahat yang daripada Tuhan ini sebenarnya adalah roh jahat atau roh setan yang dibiarkan Tuhan mengganggu Saul karena ketidaktaatannya. Tidak mungkin roh jahat ini berasal dari Tuhan, sebab Tuhan Yesus sendiri ketika melayani banyak orang, Dia mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang diganggu dan dikuasai oleh roh jahat itu. Secara singkat dan sederhana, 1 Samuel 16 ayat 14 ini berbicara bahwa roh Tuhan telah mundur dari Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Orang yang terus-menerus memberontak terhadap Tuhan berarti menolak roh Tuhan dan membuat roh Tuhan pergi dari hidupnya, serta mengundang tanpa sadar roh jahat untuk masuk ke dalam dirinya. Saul sebenarnya sudah diurapi Tuhan melalui Nabi Samuel. Urapan itu membuat Saul dihinggapi oleh roh Tuhan yang mengubahkan hatinya dan membuatnya berani dan mampu menerima tugas sebagai seorang raja. Tapi urapan itu telah diambil dari Saul sejak roh Tuhan pergi darinya. Urapan Tuhan itu hilang bersamaan dengan roh Tuhan yang meninggalkan Saul. Ada beberapa sebab mengapa roh Tuhan pergi dari Saul. Pertama, karena Saul berulang kali menunjukkan ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan. Ketidaktaatan membuat kita berdosa, dan hidup dalam dosa ini mendukakan Roh Kudus. Kita perlu cek diri kita masing-masing. Apakah kita membiarkan dosa menguasai hidup kita? Jangan sampai urapan Tuhan pergi dari kita, karena Roh Kudus tidak betah tinggal dalam kita, sebab kita terus-menerus hidup dalam dosa dan ketidaktaatan. Yang kedua, karena kesombongan Saul. Saul merasa sudah hebat karena telah diurapi Tuhan. Bahkan ia merasa diri lebih hebat daripada Nabi Samuel.
Firman Tuhan katakan kesombongan awal dari kejatuhan. Orang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, karena keengganan Saul untuk bertobat. Saul lebih mengutamakan untuk menyenangkan hati manusia daripada hati Tuhan. Dan ia tidak mau bertobat. Berbeda dengan Daud yang ketika jatuh dalam dosa, segera bertobat dan memohon agar Tuhan tidak mengambil rohnya yang kudus daripada Daud. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus telah memiliki pengurapan karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dia mengurapi kita menjadi anak-anaknya, menjadi warga kerajaan sorga. Karena itu jangan biarkan urapannya itu hilang. Senangkan hati Tuhan dengan tidak mendukakan rohnya melalui kehidupan yang selalu berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengingatkan kami untuk menghargai pengurapan-Mu dalam hidup kami. Senantiasa hidup menyenangkan hati-Mu, tidak mendukakan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan untuk hidup berkenan kepadamu, taat, setia, tidak tinggi hati, dan selalu hidup dalam pertobatan. Ampuni kami kalau selama ini kami ada kesalahan, dosa, pelanggaran di hadapan-Mu. Ampunilah kami dan tolong kami. Jangan biarkan Tuhan Roh-Mu pergi daripada kami. Penuhi kami selalu Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, dan pimpin kami untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan dan menuntun kami dalam anugerah-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan menjadi berhasil dan kami senantiasa berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, agar Tuhan menjamah, melawat, menyatakan kuasa-Mu, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, ada kekuatan baru, ada jalan keluar ajaib yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Berkatilah semua bangsa di dunia ini, berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.